الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan pembahasan yaitu kitab Qawaidut Tahdits dan kita masuk kepada pembahasan yaitu Al-Haditsul Mawdu', yaitu hadis yang palsu. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita telah menyebutkan tentang hakikat khabar mutawatir dan hadis ahad. Sekarang kita membahas apa itu hadis palsu. Hadis palsu dalam bahasa Arab yaitu al-mawdu', itu al-haditsul mawdu'. Dan al-mawdu' adalah isim maf'ul dari wada'a yada'u. Secara bahasa kata-kata wada'a yada'u dan masdarnya itu al-wada' mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama, al-wada' artinya al-hadd, artinya merendahkan. Ini hatta min qadrihi artinya merendahkan kedudukan dia. Makna yang kedua daripada al-wada' secara bahasa artinya al-isqat, menggugurkan. Makna yang ketiga dari kata al-wada' al-ikhtilaq, membuat-buat, memalsukan. Dan makna yang keempat, akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, daripada al-wada' itu al-ilsaq, menempelkan perkataan kepada seseorang padahal bukan. Ini adalah 4 makna dari makna al-wada' yang darinya diambil kata al-mawdu'. Jadi secara bahasa hadis mawdu' itu yaitu al-haditsul munhatt al-musqat al-mukhtalaq awil mulsaq. Hadis yang rendah, yang gugur, yang dibuat-buat, dipalsukan dan ditempelkan kepada orang lain. Tentunya di sini maksudnya itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ya akhul Islam azani Allah, definisi hadis mawdu' secara istilah sebagaimana disebutkan dalam kitab Ulumul Hadis, demikian pula Tadribur Rawi dan kitab Tanzihus Syari'atil Marfu'ah, yaitu al-haditsul mukhtalaqul masnu' al-makdhubu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan aw khata'a, yaitu hadis yang dibuat-buat dan dipalsukan dan didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ini adalah definisi yang dipilih oleh banyak para ulama. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis palsu itu khusus apabila yang memalsukannya itu sengaja. Adapun kalau tidak disengaja, maka menurut mereka tidak disebut dengan hadis palsu. Sementara Syekh Al-Imam Badruddin Muhammad bin Salamah Al-Mardini berkata, "Ma sahha annahu maqdhubun wa huwa yarji'u fil haqiqah ila al-awwal." Sesuatu yang telah sahih bahwa ia dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan hadis palsu. Sebetulnya ini tidak ada bedanya dengan definisi yang pertama. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, definisi yang pertama itulah yang sahih, yaitu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, al-haditsul mukhtalaqul masnu' al-makdhubu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan aw khata'a.
hadis yang dibuat-buat, yang dipalsukan dan didustakan atas nama Rasulullah SAW secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kenapa disebut tidak sengaja? Kalau sengaja jelas. Orang yang sengaja membuat-buat hadis kemudian ditempelkan kepada Rasulullah dengan mengatakan bahwa itu sabda Rasulullah, jelas pelakunya dosanya sangat besar sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di dalam api neraka. Demikian pula dalam hadis Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadzabin." Barang siapa yang menceritakan dariku dengan suatu hadis yang masih diragukan bahwa itu adalah palsu atau dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya ya akhi, makna ini ya insyaallah yang sahih, yang rajih dan dirajihkan oleh banyak para ulama, dan juga dirajihkan oleh banyak para ulama dari kalangan mutaakhirin seperti Dr. Umar bin Hasan bin Uthman Fallatah dalam kitab beliau Al-Wadh' fil Hadith. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya ya akhi, meriwayatkan hadis palsu adalah merupakan perkara yang terlarang dan haram hukumnya. Berkata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, "Ittafaqu ala annahu tahrumu riwayatuhu ma'al ilmi wa biwad'ihi sawa'un kana fil ahkam awil qasasi wat targhibi wa nahwiha illa mubayyanan wad'uhu." Para ulama semua bersepakat bahwa haram meriwayatkan hadis palsu, disertai pengetahuan bahwa itu hadisnya palsu. Sama saja apakah itu di dalam masalah hukum atau masalah kisah-kisah ataupun masalah targhib, pemberian fadilah-fadilah amal. Siapa yang membawakan hadis palsu itu wajib dia menjelaskan bahwa hadisnya palsu agar manusia menjauhinya. Kalau misalnya dia tidak tahu hadis ini palsu atau tidak, apakah boleh dia menyampaikannya? La syak, tidak ragu lagi ya akhi, ini haram hukumnya. Sebab sudah saya bawakan tadi sebuah hadis dengan lafaz "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadzabin" atau fahuwa ahadul kadzabain. Siapa, kata Rasulullah, yang menceritakan dariku dengan suatu hadis yang masih diragukan, yura, bahwasanya ia itu adalah dusta, kalau masih ragu saja, kemudian dia meriwayatkan hadis tersebut, ternyata apa kata Rasulullah? Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, kata Rasulullah, dia termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, azani Allah wa iyyakum. Tentunya ya akhi, hadis maudhu, apakah dia termasuk hadis? Tidak ragu lagi kalau kita melihat definisi daripada definisi secara istilah tadi, bahwa sebetulnya hadis maudhu itu tidak termasuk hadis. Kenapa? Karena dia itu buatan atau dibikin oleh seseorang yang ternyata itu bukan sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi kenapa para ulama hadis kok banyak terkadang membawakan hadis-hadis palsu tersebut dalam kitab-kitab hadis? Seakan memberikan kepada kita sinyal bahwa ini termasuk hadis. Akhal iman, a'azzani Allah. Barangkali sebabnya adalah yang pertama, bahwa menghukumi suatu hadis itu hadis palsu atau tidak, itu sebetulnya sifatnya masih dzon yang kuat, dugaan yang kuat. Oleh karena itu Al-Hafidh di dalam kitab Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Fikar berkata, Al-hukmu biwad'i innama huwa bitariqi dhannil ghalib la bilqat'i idh qad yasduqul kadhub lakinna li ahli al-ilmi bil hadith malakah qawiyyah yumayyizuna biha dhalik wa innama yaqumu bidhalika minhum man yakunu ittila'uhu taman wa dhihnuhu thaqiban wa fahmuhu qawiyan wa ma'rifatuhu bil qara'in ad-dalati ala dhalika mutamakkinatan wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrari wadi'ihi.
Kata beliau, menghukumi suatu hadis ya sebagai hadis yang palsu itu adalah termasuk ya dugaan yang kuat, bukan sebagai sebuah kepastian yang yakin 100%. Sebab kata beliau, orang yang suka berdusta terkadang jujur juga. Akan tetapi karena kita tahu bahwa orang ini suka berdusta, maka ya kita hukumi bahwasannya hadis tersebut sebagai hadis yang palsu. Namun tentunya ya akhi, kata beliau, para ulama hadis mempunyai kemampuan yang kuat ya, dan punya insting yang kokoh sekali untuk mengetahui suatu hadis itu hadis palsu atau bukan. Akibat daripada apa? Saking mereka itu, ikhwatal Islam azani Allah wa ayakum, sudah terbiasanya dengan hadis Nabi SAW. Ya, seperti misalnya orang yang sudah saking terbiasanya untuk membedakan antara dirham yang palsu dengan dirham yang asli. Saking terbiasanya, cukup dia mendengar saja, dia tahu. Oh, ini dirham yang palsu. Oh, ini dirham yang asli. Ya, tanpa harus melihat. Demikian pula seorang ahli hadis yang sudah betul-betul Masya Allah luar biasa pengetahuan dia terhadap hadis, dan dia hidupnya memang selalu bergumul dengan hadis. Ya, terkadang hanya sebatas dia mendengar lafaz hadis itu saja, dia mengatakan hadis ini palsu. Ikhwatul Islam, a'azani Allah, ini sebab yang pertama. Kenapa ya hadis-hadis palsu itu kok masuk di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama? Sebab yang kedua, inna idrajal mawdu'ati fi kutubil hadis wa'du mu'allafatiha ضمن المؤلفات الحديث إنما هو بالنظر إلى زعم واضعها. Bahwa ya para penulis, para ulama ketika memasukkan hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis, karena mereka melihat dari sisi bahwa ini klaim adanya sangkaan atau dugaan ya dari orang yang memalsukannya itu. Artinya ikhwatul Islam, ketika dia mengaku-ngaku bahwa ini sabda Rasulullah SAW, dia mengatakan ini Rasulullah SAW sabda, padahal tidak demikian. Ya, dari sisi pengakuan klaim-klaimnya ini dianggap ini masuk kepada hadis, walaupun sebetulnya itu tidak termasuk hadis Nabi SAW. Namun dilihat dari sisi klaimnya itu, ya, bukan karena mereka menganggap bahwa itu hadis Nabi SAW. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Atau yang ketiga, alasan kenapa para ulama hadis memasukkan hadis palsu ke dalam kitab-kitab hadis. Min ajlil wuquf ala turuqihi allati yutawassal biha li ma'rifati kadhibihi. Ya, supaya diketahui jalan-jalan yang menyebabkan kita tahu ya kedustaannya tersebut. Siapa sebetulnya yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, mereka memasukkan hadis-hadis palsu di dalam kitab-kitab hadis. Itu bukan karena mereka ingin berhujah bahwasannya ya boleh berdalil dengan atau berhujah atau berdalil dengan hadis palsu. Tidak sama sekali. Ini berapa banyak kitab-kitab para ulama yang ternyata di situ banyak hadis-hadis palsunya, seperti Al-Mustadrak Al-Imam Hakim An-Naisaburi. Demikian pula Sunan Ibnu Majah ditulis oleh Ibnu Majah, beberapa hadis yang dinyatakan kepalsuannya oleh para ulama ya maudhu. Ya, dan alhamdulillah kemudian para ulama mengumpulkan hadis-hadis palsu tersebut dalam muallaf, dalam sebuah kitab. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan mempelajari tentang apa lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pemalsuan menurut para ulama al-hadis. Para ulama al-jarh wa ta'dil, ikhwatul Islam azani Allah, telah memberikan kepada kita mustalah atau istilah-istilah lafaz-lafaz tertentu. Ya, di mana mereka ketika menjarah perawi ya memberikan istilah si fulan ini tukang pemalsu hadis, ya terkadang dengan mengatakan fulanun kadzab misalnya. Dan ini merupakan
martabat yang paling jelas sekali ketika para ulama menyebutkan ya si fulan kadzab. Ini martabat yang pertama. Atau mamba'ul kadzib, ya dia itu ya tempat munculnya dusta. Atau dajjalun minad dajajilah, ya termasuk misalnya dajjal, masya Allah. Atau rukmun fil kadzib, jenderalnya pendusta, masya Allah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian pula martabat yang disebut oleh para ulama bahwa si fulan itu pemalsu hadis. Itu dengan mengatakan misalnya, ya, fulan yakhtaliqul hadis, fulan yafta'ilul hadis, si fulan itu memasukkan hadis. Jadi ini adalah merupakan martabat-martabat yang digunakan oleh para ulama ataupun lafaz-lafaz yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya si fulan itu tukang dusta, bahwasanya dia yang memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau terkadang para ulama memberikan kiasan, ya, seperti misalnya perkataan mereka, fulan lahu balaya, si fulan tu dia memiliki musibah banyak dia tuh, ya, artinya gara-gara dia itu, ya hadis-hadis seperti ini tersebar, dialah yang membuat hadis palsu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini termasuk ini adalah merupakan lafaz-lafaz yang sering kali digunakan oleh para ulama untuk menyatakan bahwasanya si fulan atau seseorang itu adalah merupakan pemalsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian bagaimana diketahui suatu hadis itu adalah hadis yang palsu? Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah berkata, ma'rifatul wad' wal hamil alaihi, mengetahui suatu hadis itu hadis palsu dan yang membuat dia memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakar al-muhadditsuna umuran kulliyah. Para ahli hadis menyebutkan, ikhwatul Islam azani Allah, perkara-perkara yang bersifat kulliyah yang menunjukkan bahwasannya yang menunjukkan sebagai tanda bahwa itu adalah merupakan hadis yang palsu. Minha, kata beliau, di antaranya istimaluhu ala mujazafatin fil wa'di wal wa'id. Hadis tersebut mengandung keanehan-keanehan di dalam memberikan pahala, janji atau ancaman. Ya, terkadang amalannya sedikit banget tapi pahalanya gede benar. Ya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini adalah merupakan mujazafat. Seperti seringkali disebarkan hadis-hadis yang tidak diketahui jeluntrungnya. Katanya siapa yang ketika mendengar azan tidak menjawab azan, maka ketika matinya dia tidak bisa mengucapkan syahadatain. Masya Allah. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Hanya karena dia tidak menjawab azan kemudian dia matinya tidak bisa membaca syahadatain. Padahal menjawab adzan itu sesuatu yang bukan hukumnya wajib, ya. Toh Rasulullah SAW juga pernah suatu ketika beliau mendengar adzan dan beliau hanya mengatakan ya alal fitrah, di atas fitrah, dan beliau tidak menjawabnya. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa minha samajatul hadis wa kaunuhu mimma yuskharu minhu. Di antara tanda hadis palsu, kata beliau, hadis tersebut ya sesuatu yang tampaknya memang perolok-olokan. Ya. Seperti misalnya hadis yang mengatakan bahwa Allah menciptakan kuda
Lalu kemudian kuda itu pun berlari dan berkeringat. Lalu dari keringat itu Allah menciptakan dirinya. Masya Allah. Jadi Allah itu tercipta dari keringat kuda. Ini ya akhi, ya akhal Islam, merupakan perbuatan orang-orang zindiq yang ingin menghina Islam, memperolok agama kita. Wa minha, kata beliau, munaqadatuhu lima ja'at bihi sunnatu sarihah. Jelas-jelas bertentangan dengan sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang sharih, yang sahih, yang tegas, yang gamblang. Maka setiap hadis seperti itu tanda, yaitu merupakan di antara tanda bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Ya tentunya ya akhi azan ya Allah, untuk mengetahui sesuatu itu bertentangan, bertabrakan dengan sunnah yang sharih, tentu ini butuh kepada ya kemampuan yang kuat untuk mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha alla yushbih kalam al-anbiya. Ya. Di antaranya juga bahwa itu tidak mungkin berasal atau tidak menyerupai perkataan para nabi. Karena perkataan para nabi itu ya akhi balaghahnya tinggi sekali. Ya. Dan ini biasanya hanya orang-orang yang memahami dan terbiasa dengan hadis-hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, untuk mengetahui sesuatu itu apakah menyerupai sabda Nabi atau bukan. Ya. Dan yang lain-lainnya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kapan mulai terjadinya pemalsuan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah ya akhi, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat ketika masih hidup, tidak ada satupun sahabat yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang udul, yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah para sahabat meninggal dunia dan sewaktu sahabat masih hidup, ada usaha-usaha untuk memalsukan atas nama para sahabat, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba dan konco-konconya. Ya, ketika itu mereka membuat sebuah konspirasi besar untuk menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Itu dengan cara apa? Memasukkan surat atas nama Ummahatul Mukminin. Memasukkan surat atas nama Ali bin Abi Thalib. Kemudian surat yang dipasukan itu dibawa ke Kufah, ke Basrah, dibacakan di masjid-masjid jami'. Yang intinya adalah bahwasanya katanya Utsman bin Affan telah menzalimi ya Ummahatul Mukminin. Sehingga ikhwatul Islam terjadilah yang terjadi demo besar-besaran. Datang ke kota Madinah. Ya, mereka para pendemo itu minta agar Utsman bin Affan turun dari jabatannya. Tapi Utsman tidak mau turun karena ia ingat sabda Nabi bahwasanya Rasulullah telah memberitahu kepada Utsman bahwa Allah akan memberikan kepada dia kepemimpinan dan jangan dicabut sama sekali. Sampai akhirnya beliau pun kemudian dibunuh oleh seorang musuh Islam. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Dr. Umar Fallatah berpendapat bahwa dusta atas nama Rasulullah SAW itu telah muncul di abad pertama, terutama di akhir-akhirnya. Beliau berkata, "Walladhi yadhharu li wallahu a'lam anna al-wad'a fil hadits 'an al-kadhib 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bada'a mutaakhiran an hadhihi al-fatrah." Yang tampak kepadaku, kata beliau, bahwa memasukkan hadis, yaitu berdusta atas nama Rasulullah SAW,
telah mulai muncul terakhir ya di abad-abad pertama Hijriah, terutama di akhir-akhirnya. Terutama juga ya akhul Islam banyak sekali hal-hal atau sebab-sebab yang menunjukkan kepada hal itu. Berikut ini kita akan sebutkan, yaitu apa sih yang menyebabkan mereka itu berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ada beberapa sebab ya akhul Islam azan ya Allah yang menyebabkan mereka itu berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dr. Umar Fallatah dalam kitab beliau Al-Wad' fil Hadis menyebutkan beberapa sebab ya munculnya yaitu hadis palsu. Sebab yang pertama, kata beliau, yaitu az-zandaqah, adanya orang-orang zindik. Siapa itu orang zindik ya akhi? Zindik itu orang munafik ya, yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kebencian dia dan kekufuran dia ya terhadap Islam. Akhul Islam, nah orang-orang zindik ini ingin menghancurkan Islam. Mereka tidak mampu menghancurkan Islam pada waktu itu dengan fisik. Maka kemudian mereka pun berusaha untuk menghancurkan Islam dengan cara lain. Apa itu ya akhi? Ya, yaitu membuat hadis palsu dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Ini dia Abdul Karim bin Abil Arja. Ketika Muhammad bin Sulaiman bin Ali ya memenggal lehernya, ya dia berkata, yaitu orang zindik ini, wallahi laqad wada'tu fikum 4,000 hadis uharrimu fiha al-halal wa uhillu fiha al-haram. Ya, demi Allah, kata dia, aku telah memalsukan pada kalian 4,000 hadis yang aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram. Subhanallah ya akhal Islam. Ini Abdul Karim bin Al-Arja bin Abil Arja mengaku bahwa dia sudah memasukkan 4,000 hadis yang dia sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Hammad bin Zaid dia berkata, wada'atiz zanadiqatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14,000 hadis. Ya, orang-orang zindik itu telah memasukkan berdusta atas nama Rasulullah SAW sekitar 14,000 hadis. Allahu Akbar. Jumlah yang sangat banyak sekali, ya. Ya. Berkata Abdullah bin Lahiyah, dakhaltu ala syaikhin wa huwa yabki, faqultu ma yubki? Qala wada'tu 400 hadithin adkhaltuha fi barnamijin nas, fala adri kaifa asna'. Aku masuk kepada seorang syaikh, orang tua renta, sementara dia sedang menangis. Lalu aku berkata, apa yang membuat kamu menangis? Dia berkata, aku sudah memasukkan 400 hadis dan aku telah menyebarkannya kepada manusia. Sekarang saya tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia menyesal kemudian setelah itu, ikhwatul Islam. Ya bisa saja dia pura-pura ya. Bahwa dia menyesal padahal tidak demikian. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan sebab yang pertama munculnya hadis-hadis palsu, adanya orang-orang zindik yang sangat benci kepada Islam. Sebab yang kedua munculnya hadis palsu yaitu nusratul madzahib wal ahwa. Ia membela kelompoknya, membela madhabnya. Dengan munculnya ya akhul Islam azani Allah peperangan, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, yang kemudian kelompok Ali ya mereka-mereka yang gulu berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib ya, mereka membuat hadis palsu yang menjelek-jelekan Muawiyah. Demikian pula para fans atau para fanatik ya Muawiyah, mereka pun membuat hadis palsu dia tentang yang menjelek-jelekan tentang Ali bin Abi Thalib.
munculnya juga pemikiran sesat seperti Khawarij dan Syiah, di mana orang-orang Khawarij, ya sebagian orang Khawarij yang bodoh, yang membuat hadis palsu. Demikian pula orang-orang Syiah, dan orang-orang Syiah ini ya akhi, memang diakui oleh para ulama, ya kelompok yang paling mudah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, arwi an kulli ahadin illa al-khashabi illa ar-rafidah fa innahum yastahilluna al-kadhib. Aku meriwayatkan hadis dari setiap orang kecuali orang-orang Rafidah, yaitu Syiah. Ya. Karena mereka, kata beliau, menghalalkan dusta. Ya, gara-gara mereka yang kemudian menghalalkan dusta, akhirnya tersebarlah hadis-hadis palsu di kalangan kaum muslimin. Na'udzubillah. Demikian pula akhi, ketika munculnya fanatik madhab. Fanatik madhab ini pun menimbulkan adanya sebab di antara sebab-sebab munculnya hadis palsu. Ya. Seperti misalnya ikhwatul Islam, ada sebuah hadis yang dibuat oleh madhab Hanafi, ingin menjelek-jelekan madhab Syafi'i. Apa kata mereka? Mereka membawa sebuah hadis, ya, katanya sayati zamanun fihi Muhammad bin Idris huwa adhar min iblis, wa ya'ti zamanun fihi Nu'man bin Thabit huwa siraju ummati. Nanti akan datang suatu zaman yang di situ ada orang yang namanya Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya dari iblis, katanya. Subhanallah. Dan nanti akan datang lagi zaman, ya, ada padanya yang bernama Nu'man bin Thabit, yaitu Abu Hanifah. Dialah pelita umatku. Masya Allah, ya akhi. Ya, bagaimana mereka, ya, saking fanatiknya terhadap madhab, akhirnya mereka berani, ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Subhanallah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan sebab yang memunculkan adanya hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah SAW. Ya, yaitu orang-orang yang membela madhab atau firqah ataupun, ya, membela kelompoknya. Na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Sebab yang ketiga ya akhi, yaitu adanya orang-orang saleh yang bodoh dan niat dia baik, ingin mengajak manusia kepada kebaikan, tapi caranya dengan membuat hadis-hadis palsu. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa, ya, yang seperti ini lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya daripada yang lain. Kenapa? Karena biasanya akhi, orang-orang soleh itu, ya, orang-orang yang merupakan tempat kepercayaan. Ya, orang biasanya kalau ngelihat orang soleh, masya Allah, ya, pakai peci, pakai koko atau pakai sorban, ya, ibadahnya hebat, masya Allah, luar biasa. Siapa sih orang akan menyangka kalau dia itu berdusta atas nama Rasulullah? Nggak mungkin deh. Dia orangnya soleh kok. Ya, orangnya ahli ibadah kok. Saya percaya deh apa yang dikatakan oleh dia. Ya, begitulah akhi. Memang demikian biasanya. Makanya kata para ulama, pemalsu yang paling berbahaya itu kalau dia itu orang soleh tapi bodoh. Seperti siapa ya akhi? Seperti Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ini orangnya soleh, tapi karena dia bodoh. Ketika dia melihat orang-orang disibukkan dengan kitab-kitab madhab dan mulai meninggalkan Al-Quran, ya, apa yang terjadi? Dia pun membuat hadis-hadis tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yaitu tentang keutamaan surat Yasin, yang disebutkan bahwasanya surat Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Yaitu termasuk hadis yang dibuat oleh dia, Nuh bin Abi Maryam, yang kemudian dia mengakui sendiri bahwa dia yang membuat. Dan dia menyesal setelah itu.
Tapi masalahnya ya akhi, hadis ini tersebar sampai hari ini. Lihat kaum muslimin di Indonesia. Mereka menganggap bahwasanya Al-Quran yang paling agung suratnya hanya surat Yasin. Katanya surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ya, sampai sekarang orang, Masya Allah, setiap ritual apa saja selalu baca Yasin. Ya, malam Jumat Yasin dan yang lainnya. Bukannya tidak boleh membaca surat Yasin. Tapi ketika telah kita ketahui bahwa ternyata itu adalah bikinan Nuh bin Abi Maryam, ya, bikinan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, ya, maka tidak boleh kita menggunakannya. Kenapa ya akhi? Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah merupakan sebab yang ketiga munculnya hadis palsu. Sebab yang keempat munculnya hadis palsu itu al-aghrad ad-dunyawiyah. Tujuan-tujuan duniawiyah. Tujuan duniawiyah itu seperti apa? Yang pertama, menjilat kepada penguasa. Menjilat kepada penguasa karena dia ingin mendapatkan uang atau yang lainnya. Lalu ia membuat hadis-hadis palsu yang memuji si penguasa tersebut. Yang kedua, yaitu kisah. Di zaman dulu ada orang yang menjadikan mata pencaharian itu dengan berkisah. Membuat kisah-kisah. Setelah sholat, dia berkisah. Kemudian, na'udzubillah, orang-orang yang suka berkisah ini, karena dia tidak takut kepada Allah, lalu ditempelkan kisah itu bahwa ini termasuk sabda Rasulullah SAW, hikayat. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Seperti misalnya yang pernah dikisahkan, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Yang terjadi pada Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Bahwa keduanya sholat di masjid namanya Masjid Ar-Rasafah. Kemudian setelah sholat, ya, berdirilah orang yang berkisah, seorang pemuda. Lalu dia membawakan sanad. Ya, dia bikin sanad. Dia berkata, haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala anba'ana Ma'mar an Qatadah an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkisah panjang sekali. Ya, sekitar, kata beliau, nahwa 20 waraqah, 20 lembar. Apa yang terjadi? Imam Ahmad pun memandang Imam Yahya. Dan Yahya pun memandang kepada Ahmad. Lalu ya, Imam Ahmad berkata, emangnya kamu yang meriwayatkan hadis itu? Ya, kata Yahya, demi Allah, aku sendiri baru dengar sekarang. Ya. Setelah ya si pemuda ini selesai dan orang-orang pun memberikan uang kepada dia, ya, maka kemudian Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in memanggil pemuda itu. Kemari engkau. Siapa yang menceritakan hadis itu kepada kamu? Dia berkata, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Lalu kemudian Imam Yahya berkata, saya Yahya bin Ma'in. Dan ini Imam Ahmad. Ya, ini Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah mendengar hadis itu. Dan kami pun tidak pernah ya menceritakan kepada kamu hadis itu. Apa kata pemuda itu? Kamu Yahya bin Ma'in? Ya. Baru sekarang saya tahu bahwa Yahya bin Ma'in itu bodoh. Dia kira Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal itu di dunia cuma satu, apa kata dia. Masya Allah ya akhi. Melesnya pinter akhi. Ya, luar biasa. Demikian pula yang diceritakan oleh Ibn Hibban. Bahwa di mana Imam Ibn Hibban masuk ke sebuah kota yang bernama Tajruan. Ya, sebuah kota yang ada di antara Riqah dan Harran. Lalu kata Ibnu Hibban, aku pun masuk ke masjid jami yang ada di situ. Ketika kami sudah selesai dari sholat, kami pun ya, tiba-tiba ada seorang pemuda berdiri. Lalu ia berkata, haddatsana Abu Khalifah, haddatsana Al-Walid, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadha li muslimin hajatan fa'ala Allah bi kadza wa kadza wa kadza wa kadza.
Ia membawakan sanad, haddatsana Abu Khalifah, haddatsana Al-Walid, haddatsana Syu'bah dari Qatadah dari Anas, dia berkata Rasul bersabda, siapa yang memenuhi kebutuhan seorang muslim, Allah akan berikan kepada dia keutamaannya begini banyak sekali. Setelah selesai, kata Ibnu Hibban, aku pun memanggil dia. Aku berkata, kamu dari mana? Si pemuda berkata, dari penduduk Barda'ah. Aku berkata kepada dia, kamu pernah ke kota Basrah? Si pemuda berkata, tidak pernah. Ibnu Hibban berkata, kamu pernah melihat Abu Khalifah? Si pemuda berkata, tidak juga. Kata Ibnu Hibban, lalu kenapa kamu meriwayatkan dari Abu Khalifah, sementara kamu belum pernah melihat dia? Ya. Apa kata si pemuda? Aduh, kalau kita dialog, ya, kurang adab kalau sama saya, kata dia. Saya itu hafal cuma satu sanad. Nah, setiap kali saya mendengar sebuah hadis yang cakep, yang bagus, ya saya tempelkan sanad ini ke situ. Masya Allah, ya akhal Islam. Jadi ceritakan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Lihat ya akhi, ya, para tukang-tukang kisah ini berani betul berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga akhi, ya, orang-orang yang memasukkan hadis Nabi SAW karena untuk tujuan duniawi, yaitu para pedagang yang ingin melariskan barang dagangannya. Ya. Seperti misalnya hadis terong yang disebutkan, ya, al-badhinjan dawaun likulli da, katanya. Terong itu obat segala macam penyakit. Ternyata ya akhi, ya, yang membuatnya adalah tukang terong. Sampai-sampai Ibnu Qayyim berkata, qabbahallahu wadhi'a hadzal hadis, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukan orang yang memasukkan hadis ini. Terong itu, kata Ibnu Qayyim, kalau dimakan oleh orang yang terkena penyakit panas, bukan malah sembuh tapi malah tambah panas. Ya, lihat, sampai pedagang aja berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Ya, melariskan dagangannya, ya akhi. Akhal Islam, azanillahu ayyakum. Nah, ini akhi, azanillah, di antara sebab-sebab mereka itu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Insyaallah pembahasan hadis palsu ini masih cukup panjang, ya, karena banyak permasalahan-permasalahan yang insyaallah kita akan bahas seputar yaitu hadis palsu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari penjelasan mengenai hadis maudhu atau hadis palsu dan beberapa penyebab munculnya hadis palsu di kesempatan siang hari ini. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya sebagaimana biasa kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di kesempatan siang ini Anda bisa bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kita seputar hadis. Dan yang pertama hadis palsu di siang ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Pak Sukma di Tangerang, Pak. Silakan Pak Sukma. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya sering mendengar orang yang melaksanakan tahlilan dan bacaan Al-Quran sampai kepada mayat, mereka sering menyadarkan pada kitab fatwa Ibnu Taimiyah gitu. Pertanyaan saya, apa benar seperti itu? Terus sedikit saran, kalau Ustaz membacakan ayat Al-Quran, tolong disebutkan ayat dan nama suratnya buat mengunci ingatan saya yang mendengarkan gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang maksudnya, ya, mungkin mereka berdalil tentang bahwasannya bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Betul memang, ya, bahwa Syekhul Islam Taimiyah merojihkan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Akan tetapi, ya akhi, kebiasaan ahlul bid'ah, mereka itu, ya, berusaha untuk mencari-cari fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu. Ya, padahal mereka itu selalu mengecam Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan mereka sampai mengkafirkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tapi ketika mereka mendapatkan fatwa yang sesuai dengan pendapat mereka,
Mereka pun langsung agung-agungkan, besar-besarkan, lihat nih Syekhul Islam aja ia membolehkan. Akhul Islam azani Allah wa yakum, padahal Syekhul Islam bukan di atas mazhab Syafi'i, beliau mazhabnya Hambali, tapi beliau seorang yang mujtahid yang tidak pernah fanatik dengan suatu mazhab pun juga. Akan tetapi ya, kaidah yang harus kita fahami pertama, bahwa bolehnya atas pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bolehnya atau sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat, tidak ada konsekuensi bolehnya tahlilan. Iya, tidak ada. Adapun tiap tahlilan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan membacakan Al-Quran di kuburan, ya 7 hari, 40 hari, tidak pernah kita menukil bahwa Syekhul Islam membolehkannya. Tidak pula satupun para ulama. Bahkan yang saya ketahui, bahwasanya para ulama bersepakat akan haramnya ini, yaitu membacakan Al-Quran di kuburan, ya 7 hari, 40 hari, dan yang lainnya. Yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sebatas membaca Quran dan menghadiahkannya. Bukan kemudian dibacakan Al-Quran di kuburan, kemudian di situ ya diberikan lampu, kemudian ya bergantian orang membaca. Tidak pernah Syekhul Islam membolehkan seperti itu. Terlebih, ya berapa banyak beliau berdalil untuk melarang membaca Quran di kuburan ataupun bahwasannya kuburan bukan tempat membaca Al-Quran dan ibadah. Ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan kuburan kalian rumah kalian itu sebagai kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, karena apa kata Rasulullah? Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwasannya tempat membaca Quran itu bukan di kuburan, akan tetapi adanya didapat di rumah. Makanya Rasulullah melarang untuk mensamakan rumah itu seperti kuburan. Sebagaimana kuburan bukan tempat untuk membaca Quran, maka rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran itu sama dengan kuburan. Yang kedua ya akhi, ketika terjadi ikhtilaf para ulama, hujjah kita bukan pendapat ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya merajihkan pendapat bahwa itu tidak sampai. Ya, ketika di dalam tafsir beliau Al-Imam tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir ini seorang ulama Syafi'iyah, ya dari mazhab Syafi'iyah. Ya. Mengatakan bahwa yang sahih dan yang rajih, dan ini merupakan yang zahir daripada pendapat Imam Syafi'i, bahwasannya bacaan Quran itu tidak sampai kepada mayat. Alasan beliau apa? Kita akan melihat sedikit alasan Syekhul Islam Taimiyah dan alasan Ibnu Katsir. Dari situ kita mengetahui mana yang paling kuat. Alasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, untuk mengatakan bahwa itu sampai, beliau mengkiaskan dengan ibadah-ibadah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi bahwa itu sampai, seperti sedekah. Demikian pula ya puasa. Demikian pula haji, umrah. Ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih bahwasanya itu semua sampai. Beliau memandang bahwa tidak ada bedanya antara sedekah dengan membaca Al-Quran, karena itu sama-sama ibadah. Karena itu sama-sama ibadah, maka itu sampai. Ini alasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sementara Al-Hafidz Ibnu Katsir memandang bahwasannya mengkiaskan bacaan Al-Quran dengan sedekah dan yang lain adalah kias yang tidak boleh. Kenapa? Beliau mengatakan babul qurubat, bab masalah ibadah atau taqarrub, itu tidak berlaku padanya kias, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Terlebih beliau mengatakan bahwa tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayat, padahal Rasulullah SAW orang yang paling sayang kepada umatnya. Tidak pernah kita mendengar ketika Rasulullah SAW ziarah kubur seorang sahabat, beliau menghadiahkan
bacaan Quran atau Al-Fatihah kepada mayat. Sebab kalaulah, kata beliau, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya pastilah ikhwatul Islam, beliau sudah pernah menyampaikannya kepada umatnya. Dan tidak pernah juga, kata Ibnu Katsir, para sahabat, ada juga satu saja, ya para sahabat yang mengamalkan atau menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada yang lainnya. Ya. Maka beliau berkata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentu itu sudah didahului oleh mereka. Tampak sekali di sini hujah Ibnu Katsir lebih kuat. Kenapa? Ya, pertama, bahwasanya itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabatnya sudah menyampaikannya. Walaupun memang mereka yang berusaha membela diri itu membawakan seperti misalnya riwayat Ibnu Umar yang menyuruh membacakan surat Al-Baqarah di kuburannya. Akan tetapi riwayat itu dhaifah, karena di dalamnya ada ada dua perawi yang majhul. Ya, di antaranya itu Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dia seorang perawi yang majhul. Yang kedua, bahwa Ibnu Katsir memandang bahwa qiyas seperti ini tidak berhak, tidak layak. Sebab qiyas dalam masalah ibadah seperti ini, ya, tidak tepat. Kenapa? Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Harus menunggu atau sesuai dengan dalil. Ya. Kalaulah bacaan Al-Quran itu bisa dikiaskan dengan sedekah, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan siang ini untuk pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi. Berikut di kesempatan yang kedua ada penelpon kita angkat saja. Silakan, Pak. Halo, iya. Waalaikumsalam. Pak Ibnu ya? Nah. Iya. Silakan, Pak. Ustaz, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menipu kita, maka dia bukan dari golongan kita. Apakah ini menunjukkan orang yang menipu orang Islam itu keluar dari Islam? Lalu saya pernah melihat di proposal Maulid itu, di situ dituliskan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sedekah untuk hari perayaanku, maka Allah akan ganti dengan apa? Saya lupa ceknya. Namun tidak kemulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang kepada kami, mencurangi kami atau menipu kami, maka ia tidak termasuk dari golongan kami. Kata-kata tidak termasuk dari golongan kami tidak menunjukkan pelakunya kafir, murtad, tidak. Sebab ketika ada 3 orang dalam hadis yang dikeluarkan Muslim, ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW untuk bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang ibadah Rasulullah. Kemudian ketika mereka diberitahu, mereka menganggap ringan ibadah Rasulullah SAW itu. Lalu yang satu berkata, saya ingin berpuasa selama-lamanya. Yang satu berkata, saya ingin sholat semalam suntuk dan tidak tidur. Yang satu berkata, saya tidak ingin menikah. Kemudian perkataan 3 orang ini sampai kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya aku orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Ya, saya sholat, saya juga tidur, saya berpuasa, saya juga berbuka, saya pun menikah dengan wanita. Kemudian Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk dari golonganku. Ya, tapi Rasulullah tidak mengkafirkan para sahabat ini. Maka Allahu a'lam, kata-kata falaysa minni, bukan dari golonganku, itu adalah menunjukkan kepada bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan maksiat yang tentunya ya tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Dan ini mazhab Ahlussunnati wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa pelaku dosa besar itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Tapi Ahlussunnah tidak mengkafirkan mereka, apalagi mengekalkan mereka dalam api neraka. Ini keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah.
Adapun hadis yang Bapak sebutkan tadi, siapa yang bersedekah ya di hari kelahiranku dan begini dan begitu, itu semua hadis-hadis yang ya palsu atas nama Rasulullah SAW dan tidak benar. Ya, apalagi sebagian mereka ada yang menisbatkan hal itu kepada Bukhari dan Muslim. Ya, bertambah lagi kedustaan di atas kedustaan. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikut dari penelpon yang ketiga ada Ummu Noval di Bogor. Silakan Ibu. Halo, mohon maaf Ibu, dikecilkan radio volume radionya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya pernah dengar bahwa seorang wanita gitu, istri gitu, kalau misalkan bersafar itu harus bersama mahram. Saya ingin tahu seberapa ketentuannya gitu, antara dari jam berapa sampai jam berapa harus bersama mahram. Kemudian saya juga pernah katanya kalau misalkan berpuasa, ini lain pertanyaannya Ustaz. Cukup satu saja Bu ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, la tusafir imra'ah ya yaumun wa layla illa wa ma'adhu mahramin. Tidak boleh seorang wanita bersafar sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Rasulullah mengatakan sehari semalam, menunjukkan kepada waktu dan jarak. Sehari semalam, jarak sehari semalam yang dilakukan oleh kaum musafirin di zaman dahulu dengan unta mereka sekitar 85 kilo. Demikian pula sehari semalam dan sisi waktu. Ya. Maka kalau seorang wanita misalnya pergi ke Singapura, mungkin dengan pesawat cuma 2 jam. Kemudian sorenya sudah pulang. Dia berkata, saya tidak sehari semalam. Ya, saya cuma sebentar kok. Kita katakan tidak boleh. Karena sudah melebihi jarak, ya, sehari semalam itu, yaitu 85 kilo. Dan 85 kilo itu sudah dianggap safar. Ya. Maka dari itu, Rasulullah mengatakan, la tusafir. Janganlah wanita itu bersafar. Berarti ini berhubungan dengan safar. Ya, maka dari itu, kalau ibu bertanya dari jam berapa sampai jam berapa, saya jawab sehari semalam. Rasulullah SAW memberikan batasan kepada kita, yaitu sehari semalam. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kita angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat yang sangat banyak masuk. Pertanyaan berkaitan dengan terkait dengan pembahasan hadis maudhu ini, banyak yang bertanya mengenai hadis-hadis yang dipertanyakan kemaudhu'an atau kesahihan dari hadis tersebut. Dari Pak Hasan di Bekasi dan Pak Chandra di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, ada sebagian orang yang menyatakan bahwasannya hadis iftirakul ummah menjadi 73 golongan, satu golongan masuk surga sementara 72 golongan masuk neraka terlebih dahulu, adalah hadis yang dhaif bahkan maudhu. Bagaimanakah penjelasannya? Apakah hal ini benar? Jazakallahu khairan. Akhal Islam, kebiasaan ahlul bid'ah, ya, ketika menilai suatu hadis itu dhaif atau palsu, sebatas dengan hawa nafsu. Dan saya yakin kalau mereka diminta untuk membuktikan kepalsuannya secara ilmiah tidak mampu. Karena mereka bukan orang-orang yang faham tentang hadis Nabi SAW. Mereka hanya cuma sebatas tahu ya palsu, dan palsu. Kenapa? Ya, ketika hadis itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, segera mereka cap itu palsu. Padahal ikhwatul Islam, hadis tentang perpecahan umat dan bahwasanya 1 masuk surga dan 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, diriwayatkan oleh imam-imam besar dalam kitab-kitab mereka. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Tirmidzi juga, Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Ahmad ya di dalam Musnadnya. Iya. Dan diriwayatkan oleh sekitar 11 atau 13 sahabat. Di antaranya yang saya ingat yaitu dari hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan, dan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri hadis yang sahih. Anas bin Malik dan hadis Anas bin Malik sendiri ada 7 jalan. Ya. Dan 7 jalannya itu sendiri saling menguatkan. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
Siapa saja yang memahami mengetahui jalan-jalannya akan meyakin bahwasanya hadis itu sahih. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah ini yang kemudian berusaha dianggap dhaif oleh Yusuf Al-Qaradawi. Karena alasannya katanya di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah. Padahal Muhammad bin Amr bin Alqamah ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar saduq lahu awham. Dan kata-kata saduq lahu awham seringkali digunakan untuk para perawi yang sanadnya hadisnya hasan. Dan itu yang dinyatakan oleh para ulama tentang Muhammad bin Amr bin Alqamah ini. Jadi hadis Abu Hurairah itu hasan. Bagaimana apabila dikuatkan dengan hadis Anas yang mempunyai 7 jalan? Bagaimana lagi dikuatkan dengan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang sahih sanadnya? Demikian pula hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya. Subhanallah, orang yang baru belajar hadis saja akan sangat memahami dan tahu bahwa itu hadisnya sahih. Tapi ketika hadis tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu, kemudian ia pun membalikan. Justru katanya yang sahih adalah hadis yang menyebutkan bahwa 72 masuk surga, 1 masuk neraka. Padahal ya akhi, para ulama telah menyebutkan kepalsuan dan kedhaifan itu dalam kitab-kitab hadis. Tampaknya ini butuh kepada pembahasan tersendiri ya. Insyaallah mungkin setelah kita selesai dari pembahasan ilmu mustalah hadis, kita akan masuk kepada pembahasan hadis-hadis dhaif dan palsu, demikian pula hadis yang sahih dan yang lainnya, dan kita akan sebutkan jalan-jalannya, bagaimana tata cara mentakhrij dan yang lainnya, ya, supaya kita mengetahuinya. Nah, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hal itu saja. Berikutnya kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, tadi menyebutkan bahwasannya banyak beredar hadis-hadis dhaif seputar sahabat semisal Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang jadi pertanyaan, siapakah sebenarnya beliau ini? Dan yang mengemuka saat ini begitu banyak pendapat-pendapat yang tidak menyukai Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Bagaimana pula kita menyikapi orang yang memiliki pandangan miring terhadap beliau radhiyallahu anhu? Jazakallahu khairan. Muawiyah bin Abi Sufyan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, memang ada kata-kata atau sabda Rasulullah SAW yang seakan memojokkan Muawiyah. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa Nabi SAW memanggil Muawiyah. Lalu utusan datang, wahai Rasulullah, dia sedang makan. Kemudian Rasulullah mengutus lagi, coba panggil lagi. Dipanggil lagi, ternyata masih makan juga. Iya. Sampai 3 kali utusan itu pergi bolak-balik, selalu jawabannya masih makan. Lalu Rasulullah bersabda, la ashba'allahu batnah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Nah, yang kemudian hadis ini dijadikan pegangan untuk memojokkan Muawiyah. Iya. Namun para ulama hadis dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkata, justru hadis ini keutamaan buat Muawiyah. Mengapa demikian? Pertama, bahwasanya Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Allahumma, ya man sababtu, ya Allah, siapa saja yang pernah aku caci dia atau sakiti dia, faj'al lahu rahmah, maka jadikan itu sebagai rahmat untuknya. Ya. Justru ini menjadi sebuah manqibah untuk Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang mencaci maki para sahabatnya. Beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Dan Muawiyah termasuk sahabat Rasulullah dengan ijma' para ulama. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Kalaulah kamu berinfak dengan sebesar gunung emas, ya, sebesar emas dengan sebesar gunung, kalian infak kamu tidak akan sampai kepada derajat infaknya para sahabat 1 mud, bahkan setengahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah fi ashabi la tattakhidhu qardan min ba'di, faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, waman abghadahum fabibughdi ubghidhuhum. Allah, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Jangan kamu jadikan para sahabatku sebagai tempat cercaan dan makian. Siapa yang mencintai mereka dengan kecintaanku, aku cinta kepada dia.
Dan siapa yang membenci mereka, maka dengan kebencianku aku benci kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memuji para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Masuk padanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah SAW juga telah memuji para sahabat semuanya. Ya, 3 generasi yang dimuliakan. Rasulullah sabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Masuk padanya Muawiyah. Maka dari itulah Syekhul Islam Taimiyah dan para ulama dari zaman ke zaman, ya, ketika mereka menyebutkan tentang akidah mereka terhadap perselisihan para sahabat seperti yang terjadi antara peperangan Ali dan Muawiyah, ya, apa kata mereka? Ya, sikap kita adalah diam. Ya, kita tidak mencaci salah seorang dari mereka. Siapa yang benar, dia dapat 2 pahala. Siapa yang salah, dia dapat 1 pahala. Karena mereka semua mujtahidun. Dan Rasulullah sabda, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad, apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar ijtihadnya, kata Rasulullah, maka dia dapat 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Ya akhi, orang yang memojok-mojokkan Muawiyah kebanyakan orang-orang Syiah. Sahih. Orang-orang Syiah paling benci kepada Muawiyah karena dianggap bahwa Muawiyah itu yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah yang harus kita cintai. Ya, kesalahan-kesalahan mereka jangan kita jadikan sebagai alat untuk mencerca mereka dan memaki mereka. La. Itu dilarang oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Ya Ustaz, barakallahu fiikum, bisakah kami yang awam dibekali cara menentukan buku-buku hadis yang sahih atau tips yang terbaik bagi kita untuk mengetahui hadis itu sahih ataupun dhaif bahkan maudhu yang dapat kami gunakan sebagai rujukan? Jazakallahu khairan Ustaz. Pertama, seorang awam adalah kewajiban dia bertanya kepada ahli ilmu yang dia percayai keilmuan dia terhadap ilmu hadis. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Yang kedua, ya, cobalah dicari buku-buku para ulama yang mengkhususkan hadis-hadis sahih. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan para ulama di zaman ini alhamdulillah banyak ya memisahkan antara hadis yang sahih dan dhaif. Seperti Syekh Albani rahimahullah. Namun sayang, orang-orang yang tidak suka kepada dakwah sunnah berusaha untuk meragukan kemampuan Syekh Albani dengan mengatakan, katanya Syekh Albani rahimahullah, ya, banyak salah di dalam menilai hadis, banyak kontradiktif. Ya, dan sudah saya bahas dan saya jawab kemarin bahwasannya ya, kesalahan yang dilakukan, kalaupun beliau salah dibandingkan dengan ya kebenarannya sangat tidak seimbang. Apabila 20.000 hadis lebih yang telah ditakhrij oleh Syekh Albani, ya, kesalahannya misalnya 500 atau sampai 1000 kesalahan, ya, maka ini tidak mempengaruhi, justru itu menunjukkan akan kemampuan beliau yang luar biasa. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang lebih banyak kebenarannya dibandingkan dengan kesalahannya, dia ulama. Dan siapa yang lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya, maka dia juhala, bodoh. Dan ternyata orang-orang yang menuduh Syekh Albani rahimahullah, ya, kemampuan dia justru untuk mentakhrij hadis sangat diragukan sekali. Barangkali seperti yang ada di Indonesia, orang-orang yang mengkritisi Syekh Albani untuk mentakhrij hadis saja mungkin saya yakin ya tidak mempunyai kemampuan ya untuk menilai suatu hadis. Ya, berapa hadis yang sudah dia takhrij dibandingkan dengan takhrijat Syekh Albani rahimahullah yang telah diakui ya kemampuan dan kepiawaiannya oleh para ulama ya di sejagat raya ini. Akan tetapi tentu al-hawa yu'mi wa yusim, kata para ulama, hawa nafsu itu membuat ya mata kita itu buta, hati kita pun menjadi ya buta, sehingga akhirnya apa yang terjadi ya akhi, ya selalu yang mereka karena kebencian itu selalu yang mereka cari adalah kesalahan demi kesalahan. Na'udzubillah. Nah,
Ustaz, terima kasih atas jawaban Ustaz, dan ada waktu bagi kita untuk 5 menit ke depan Ustaz ya. Di kesempatan berikut ini ada Pak Abu Isa di perjalanan di wilayah Serpong saat ini Pak ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mendengar ada seorang khotbah menyampaikan bahwa Maulid itu atas sebuah ucapan sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengenai memuliakan Maulid. Apakah itu ada, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu dipalsukan, Pak, berdusta atas nama para sahabat. Dan saya yakin kalau mereka ditanya di mana asar itu ada dan bagaimana sanadnya, mereka tak akan mampu. Karena ya, dengan persaksian para ulama ahli sejarah seperti Al-Imam Al-Maqrizi di dalam kitab beliau Al-Khutat, bahwa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi itu adalah Banu Fatimiyah dari keturunan Ubaidullah bin Abil Qaddah di abad yang ke-6 Hijriah. Mereka lah yang pertama kali merayakan perayaan Maulid Nabi. Ya, tatkala kita melihat persaksian dari para ulama tentang sejarah munculnya Maulid Nabi, ternyata baru muncul pada abad awal-awal ke-6 Hijriah atau sekitar 6 Hijriah. Ternyata tampak sekali bahwa yang mereka katakan itu adalah dusta. Dan memang sekali lagi ini kebiasaan para ahlul hawa selalu berusaha mencari-cari pembenaran walaupun dengan cara berdusta. Tidak peduli mereka. Yang penting dia akan berusaha untuk berdusta, mengelabui orang-orang awam, sehingga akhirnya orang-orang awam yang tidak tahu menahu menganggap wah dia punya hujah dan yang lainnya ternyata sama sekali tidak berdasarkan hujah. Terlihat saja mereka-mereka yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya dan diberikan akal yang kritis saja yang insya Allah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikuatkan basirahnya. Karena secara sejarah saja itu jelas mendustakan perkataan dia. Bagaimana kalau secara diteliti secara ilmu hadis, maka akan tampak lagi kebohongannya. Baik Ustaz, terima kasih. Dan berikut dari penelpon kesempatan siang ini ada Bapak Abu Fauzan di Pondok Kelapa. Silakan Pak. Terima kasih. Ini masih menyangkut Maulid nih Pak Ustaz. Kebetulan tadi sholat Jumat kami mendengar khutbah yang kelihatannya mengucapkan, cuma saya ingin apakah itu memang ada riwayatnya. Dikatakan tadi waktu oleh keringat Nabi katanya diperas kemudian diambil oleh Ummu Sulaim kalau tidak salah saya. Kemudian juga waktu Haji Wada, waktu Nabi mencukur rambutnya dikumpulkan oleh para sahabat termasuk sahabat Khalid bin Walid, lalu diselipkan di sorbannya itu yang dibuat dia tidak ahli perang gitu loh. Mohon pendapat Ustaz. Saya mau bertanya takut menjadi tujuan daripada pembawaan hadis itu untuk apa, Pak? Waktu dia khutbah tadi untuk barokah dari Nabi. Mengambil barokah mengambil barokah itu. Tadi ini khutbahnya itu. Apakah dengan kita melakukan ritual Maulid kita bisa mengambil barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu Pak ya? Ke sana, dia contohkan kasus itu tadi. Baik Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman azani Allah. Kedua hadis itu adalah hadis yang sahih. Adapun kisah Ummu Sulaim tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Adapun hadis tentang masanya para sahabat di Haji Wada yang mengambil rambut Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga imam yang 4. Seingat saya demikian. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, pendalilan seperti ini adalah menunjukkan bahwasannya hadis-hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu tabarruk dengan tubuh atau bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jadi permasalahan. Bisakah kita kiaskan tabaruk dengan badan Rasulullah dengan merayakan perayaan kelahiran Rasulullah? Al-jawab tidak bisa. Kenapa demikian? Pertama,
bahwa qiyas itu harus sama ilatnya, dan ini ilatnya berbeda. Ya. Yang kedua, bahwasanya para sahabat tidak ada yang memahami demikian. Kalaulah itu bisa dikiaskan dengan seperti itu, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Ya, ternyata para sahabat sendiri tidak pernah ada yang merayakan Maulid Nabi dengan alasan bahwa itu untuk mengambil berkah dari Rasulullah SAW. Bukankah keberkahan yang Rasulullah sampaikan, apa yang beliau bawa kepada umatnya adalah ajarannya, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa kita tidak mengambil keberkahan itu dengan cara mempelajari hadis dan ayat-ayat dan mengamalkan dalam kehidupan kita? Bukankah itu lebih dari cukup? Maka dari itu, ikhwatul Islam, ya, perayaan Maulid Nabi yang, ya, ini alhamdulillah diingatkan, ya, perayaan Maulid Nabi yang baru muncul pada tahun 317 Hijriah, dan itu abad keempat, ya, yang dilakukan oleh Banu Fatimiyah. Ikhwatul Islam azan, ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Imam yang 4 pun tidak ada, apalagi 317 Hijriah. Imam Ahmad saja, imam yang terakhir dari imam 4 mazhab, wafat pada tahun 264 Hijriah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Malik wafat pada tahun 175 Hijriah. Ya, berarti imam-imam ini ketika hidup belum ada. Baru muncul pada tahun 317 Hijriah, abad yang keempat. Jauh, ya, setelah mereka meninggal dunia. Dan itu pun yang mengadakannya ternyata Banu Fatimiyah. Mereka orang-orang Syiah yang ekstrim. Bahkan dikafirkan oleh para ulama di zaman itu karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai-sampai Ibnu Katsir menceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, bahwa beberapa tahun lamanya, ya, tidak ada orang yang berani haji karena setiap orang yang haji dibunuhi, sampai kemudian sumur air Zam-Zam itu merah dengan darah akibat perbuatan mereka. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini, ya, di antara contoh-contoh dalil-dalil yang dipaksa-paksakan oleh mereka, ya, supaya cocok dengan pemikiran mereka. Padahal tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad, tidak Imam Malik, tidak Abu Hanifah, tidak pula para ulama setelahnya. Ya, subhanallah. Ikhwatul Islam azani Allah. Ya, semoga Allah tentunya menambahkan kepada kita basirahnya, menambahkan kepada kita, ya, tambahan ilmu dan kekuatan pemahaman, ya, terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan diberikan kepada kita kekuatan untuk ittiba, senantiasa mengikuti, ya, apa yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan tabi'in dan para imam 4 setelahnya dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka dari zaman ke zaman. Allahu a'lam. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.